Ya, Bani Israel itu disisakan oleh Allah. Nah, kita harus belajar, bukan belajar tentang kejahatan ya, tapi belajar ngambil pelajaran dari apa? Kejahatan mereka. Bani Israel ini punya patologi mental, penyakit hati. Penyakit apa? Penyakit hati. Dulu mentalitas mereka terjajah oleh Fir'aun ratusan tahun. Kemudian di abad modern mereka berdiaspora, dizalimi di banyak negara, tapi akhirnya mereka kemudian bisa menghimpun kekuatan, ya, kemudian mendirikan negara Israel tahun 1948 dengan menunggangi negara-negara besar adidaya yang menang Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Mereka dari yang terzalimi lalu berubah menjadi apa? Mentalnya menjadi mental penjajah, mental orang jahat. Nah, ini kita harus pelajari. Mentalitas seperti itu jangan kita tertipu, jangan kita terpedaya dengan sifat-sifat rusak dari kaum sebelumnya yang telah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, maupun dari kaum Bani Israel yang disisakan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita umat Islam di akhir zaman ini. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya dan tidak pernah lepas dari karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai abdi negara. Maka kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah telah menyinggung tentang pentingnya kita mengambil pelajaran dan peringatan dari hari-hari Allah. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran adalah ayyamullah, bukan hanya ayyam ma'lumat, ada ayyam ma'dudat seperti yang kita kenal. Ayat-ayat tentang hari-hari musim ibadah haji itu biasanya disebut dengan ayyam ma'lumat. Kalau hari-hari kita berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh itu disebutnya ayyaman ma'dudat, hari yang terbilang. Tapi ada hari-hari yang disebut dengan ayyamullah, hari-harinya Allah. Loh, apakah Allah itu terikat dengan hari, dengan lokasi, dengan tempat, dengan waktu? Tentu tidak. Yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah hari-hari yang dialami oleh umat manusia, karena manusia ini kan terikat dengan 3 dimensi. Dimensi waktu, dimensi tempat, ya, dan juga dimensi sejarah.
hari-hari yang dialami oleh umat manusia di mana Allah menunjukkan dan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Itulah yang disebut dengan harinya Allah. Kalau kita kan nggak bisa melihat Allah secara langsung, jangankan kita sebagai manusia biasa, nabi-nabi dan rasul saja di dunia itu nggak bisa melihat Allah. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Musa pernah minta juga kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku sosok dirimu itu yang sebenarnya sesungguhnya seperti apa. Maka ketika Allah falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah hendak menampakkan wujudnya, apa yang terjadi? Gunung yang keras, batu-batu yang keras Gunung Sinai itu hancur berkeping-keping, dan Nabi Musa itu pingsan, tersungkur. Gak mungkin manusia bisa melihat sosok wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Tapi untuk orang-orang beriman, Allah bisa perlihatkan wujudnya nanti di dalam surga. Itulah nikmat yang disebut dengan waridwanun minallahi akbar, keridhaan Allah berupa wujudnya nanti bisa kita saksikan di dalam surganya. Itulah harapan dan cita-cita kita yang tertinggi. Makanya Al-Quran mengatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti di dalam surga wajahnya orang-orang beriman itu berseri-seri, bergembira, berbahagia, bersukacita. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena mereka diizinkan untuk bisa melihat Tuhan mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Subhanallah. Maka hari-hari Allah di dunia adalah kita harus merasakan apa? Ini berkaitan dengan dimensi sejarah, di mana Allah menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya kepada umat manusia. Itu dalam konteks perintah kepada Nabi Musa alaihi salam. Walaqad arsalna Musa biayatina. Sungguh telah kami utus Nabi Musa itu dengan ayat-ayat kami, membawa tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana perintah Allah kepada Musa? An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Keluarkan, bebaskan, merdekakan kaummu yang tertindas dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa keluarnya Bani Israel dari negeri Mesir, melewati laut yang terbelah dua, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah yang disebut dengan salah satu ayyamullah, hari-harinya Allah. Kita nggak melihat, nggak ada rekaman videonya kan, bagaimana Bani Israel bisa melintasi lautan yang terbelah dua dipimpin oleh Nabi Musa ketika Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu menancap ke dasar lautan, lalu kemudian dengan izin Allah fanfalaqa, terbelahlah lautan itu menjadi dua. Benda cair, air lautan itu kemudian membentuk dinding yang kokoh di sisi kiri dan kanan, sehingga dasar lautan itu bisa dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Allah perintahkan wa dzakirhum bi ayyamillah, wahai Musa, peringatkanlah mereka, kasih ingat mereka, dzakirhum, berikan peringatan kepada mereka, kaummu itu, bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah. Karena sesungguhnya di dalam tanda-tanda itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat penyabar lagi banyak bersyukur. Surat apa? Ibrahim ayat 5, surat 14 ayat 5. Nah, itu kapan terjadinya? Peristiwa itu terjadinya di bulan Muharram.
Lebih spesifiknya yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Ini sangat terkenal, disebutkan dalam banyak hadis-hadis sahih. Nabi SAW melihat orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram ketika beliau tiba di Madinah. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah, kalian puasa apa hari ini? Jawaban mereka, hadza yaumun salih najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa syukran lillahi azza wa jalla. Ini adalah hari yang mulia, hari yang agung, di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kemudian dalam rangka bersyukur kepada Allah, Nabi Musa itu puasa di hari tersebut. Maka apa jawab Nabi SAW? Respon pertama beliau, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku ini lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Ini kita bicara sejarah ya. Sejarah bagaimana kesinambungan ya, atau istilah kerennya apa kesinambungan itu? Hah? Apa namanya? Kalau bahasa pembangunannya itu apa? Ya, pembangunan yang berkelanjutan, sustainable, ya, development. Ini sejarah. Jadi Islam itu punya sejarah, risalah ini punya sejarah, berlanjut, kemudian disempurnakan risalah Allah yang telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu kemudian berlanjut, sustain, kemudian disempurnakan oleh Allah dengan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Maka kemudian Nabi SAW puasa di hari itu dan perintahkan umatnya untuk berpuasa hari 10 Muharram. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, ternyata kalau itu terjadi 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Ternyata di bulan Muharram ini, walaupun bukan tanggal 10-nya, itu juga banyak peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan apa? Diselamatkannya para nabi dan rasul, ya, sebagaimana dikutip dalam kitab I'anatul Talibin. Ada kurang lebih 14 peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram dalam sejarah para nabi dan rasul. Pertama, diterimanya taubat Nabi Adam. Nabi Adam kan berbuat salah ya, dan kita tidak menanggung dosa warisan dari Nabi Adam. Nah, ini bedanya dengan orang sebelah ya, nggak ada dosa warisan. So apa? Allah sudah mengampuni dosanya Nabi Adam dengan apa? Taubat. Ada ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dan doanya itu ada di dalam surat Al-A'raf. Wa illam tarham wa illam taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya, sebab kalau engkau tidak merahmati dan tidak mengampuni dosaku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari situ dalam Islam, dalam Al-Quran tidak ada konsep dosa warisan. Ya, Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam setelah dikeluarkan dari surga. Itu terjadi di bulan Muharram. Ini kata para ulama, walaupun bukan tanggal 10-nya. Ini harus dibedakan ya, sebab kalau ada yang mengatakan itu semua terjadi tanggal 10, enggak, itu riwayat-riwayatnya dhaif, bahkan palsu. Tapi terjadi di bulan Muharram, iya. Yang kedua, Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi oleh Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, sebagaimana di surat Maryam. Yang ketiga, Nabi Nuh itu selamat dari banjir dan diturunkan dari bahtera di lembah atau gunung Judi. Itu terjadi di bulan Muharram. Yang keempat, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dinyalakan oleh Namrud untuk menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Kobaran api itu menjadi apa? Dingin, sejuk, tidak membakar, tidak menghancurkan dan tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, Allah turunkan kitab Taurat kepada Musa alaihi salam. Ketika beliau menerima 10 perintah Allah, the 10 commandments. Ya. Itulah wahyu Taurat yang asli yang diturunkan di atas Gunung Sina. Ya. Itu kemudian Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Itu terjadi pada bulan Muharram. Yang keenam, dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Jadi Nabi Yusuf ini keluar dari penjara. Ada kisahnya dalam surat Yusuf ya. Apa kaitannya Nabi Yusuf di penjara? Karena ya tuduhan-tuduhan dusta, tidak terbukti dan tanpa pengadilan. Nah, ketika di penjara, Nabi Yusuf itu membuka kelas pelajaran-pelajaran tentang tauhid, mengenalkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk siapa? Untuk para napi-napi yang ada di penjara. Maka banyak yang bertobat, banyak yang masuk Islam. Nah, ketika di penjara itu beliau mentakwil mimpi Raja Mesir. Mimpinya tentang krisis. Bagaimana memberikan solusi atas krisis itu, Nabi Yusuf yang bisa mentakwilkannya, beliau sendiri yang kemudian menjadi eksekutor, pelaku, pengambil kebijakan dengan menyatakan kepada Raja Mesir, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Di hari ketika beliau diselamatkan, dikeluarkan oleh Allah dari penjara, beliau langsung mengatakan kepada Raja Mesir, wahai baginda raja, jadikan aku sebagai bendaharawan negara. Jadi mukjizat Nabi Yusuf ini bukan mukjizat yang bersifat apa? Fisik yang kemudian membuat orang kagum. Mukjizatnya itu sangat ilmiah. Apa? Menyelesaikan, mengatasi krisis pangan. Ya, zaman dulu Mesir ketahanan pangannya diuji oleh Allah. 7 tahun makmur, bisa menanam, bisa panen. Kemudian 7 tahun paceklik, kemarau panjang, 7 tahun. Dan itu diselesaikan dengan baik oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jadi mukjizat Nabi itu bukan hanya mukjizat yang nampaknya irasional, sangat rasional. Ya. Bahkan berkaitan dengan hajat hidupnya orang banyak, tentang ketahanan pangan. Itu sudah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Yusuf ini mukjizatnya adalah bisa mengatasi krisis pangan di negeri Mesir. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, yang ketujuh, peristiwa terjadi di bulan Muharram ini adalah disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub. Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf itu buta. Kenapa? Karena tiap hari nangis. Tiap hari mohon kepada Allah agar diperjumpakan dengan Yusuf kembali, disatukan kembali. Sampai kemudian musim paceklik itu, kemarau itu terjadi dan menimpa negeri-negeri yang ada di sekitar Mesir. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf atas perintah Nabi Yakub suruh datang ke negeri Mesir, sebab di sana ada seorang raja yang baik hati, ya. Menterinya itu apa? Mencukupi pangan rakyat negeri Mesir, bahkan memberikan bantuan sumbangan kepada rakyat di luar negeri Mesir. Maka datanglah rombongan saudara Nabi Yusuf ini. Ya, mereka kan tinggalnya di Palestina. Palestina ke Mesir tinggal lompat aja. Ya, walaupun jauh, jalan kaki. Ya, dulu belum ada pesawat. Ya, lewat gurun, lewat Gaza dulu, lewat masuk ke Rafah dulu, ya ceritanya begitu kira-kira. Kemudian masuk ke gurun Sinai, Mesir, kemudian sampai ke Memphis. Memphis itu kota Kairo lama. Ibu kota Mesir lama itu namanya Memphis sebelum menjadi Kairo. Ya, di Memphis itulah bangunan-bangunan Mesir kuno itu berdiri. Seperti apa? Piramid, ada Sphinx dan lain sebagainya. Dulu wilayah yang sangat hebat, luar biasa. Nah, kemudian Bapak yang rahmati Allah, Nabi Yakub ini apa? Selamat dari kebutaannya. Kenapa?
karena saudara Yusuf itu dititipin baju Nabi Yusuf untuk apa? Sampaikan salam kepada ayahmu kalian, ini baju dari saya, usapkan ke wajah bapak supaya beliau sembuh dari penyakit matanya. Alhamdulillah, itulah hari ketika disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub di bulan Muharram. Kemudian apa? Yang ke-8, Nabi Ayub juga disembuhkan oleh Allah dari penyakit kulit yang berkepanjangan dan mengerikan. Yang ke-9, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan, ya kan? Itu terkenal dalam Al-Quran. Innada rabb wa huwa makzum, ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus selama di dalam perut ikan terpenjara, dalam tanda petik ya, terpenjaranya penjara hebat nih. Penjara lebih hebat dari Guantanamo, lebih hebat dari Nusa Kambangan. Penjaranya di dasar lautan, masuk ke dalam perut ikan, gelap, fi zulumatin thalath, gelapnya malam, gelapnya bawah laut, gelapnya dalam perut ikan, tanpa sinyal, tanpa penerangan. Gimana mau ngirim message keluar supaya bisa diselamatkan? Nggak bisa. Satu-satunya beliau lakukan apa? Kirim sinyal ke Allah, kirim message ke Allah, pengakuan akan dosa-dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku mengaku, aku menyesal atas dosa-dosaku. Apa dosanya Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya, ya, mungkin merasa lelah, ya, kesal. Fadhahaba idzahaba, mughadiban. Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya kenapa? Karena kesal, marah. Kenapa? Masyarakatnya yang didakwahi, kaumnya sendiri itu menolak, yang beriman cuma sedikit. Akhirnya Nabi Nuh hijrah ke tempat lain, ingin berdakwah ke negeri lain. Pada saat perjalanan naik kapal, diundi namanya keluar 3 kali. Maka kemudian apa? Beliau harus turun dari kapal itu. Pada saat dia turun dari kapal, ingin berenang dari kapal itu, kemudian ditangkap masuk ke dalam perut ikan paus. Nah, ketika keluar dari perut itu, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau bukan karena beliau itu bertasbih kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, memohon ampun atas dosa-dosanya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Beliau Nabi Yunus itu, kata Allah, pasti dia akan tetap di penjara di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Tapi Allah selamatkan dengan keywordnya, passwordnya, kata kuncinya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ke-10, nah itu peristiwa yang dialami oleh Bani Israel, oleh Nabi Musa, terbelahnya lautan menjadi 2, ya, selamat dari kejaran Fir'aun dan Raja Mesir itu. Akhirnya apa? Dia sendiri yang tenggelam. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Di dalam surat Yunus ayat 91 Allah berfirman, hari ini, ya, 10 Muharram, kalau melihat konteksnya dikaitkan dengan hadis Nabi SAW itu, kami telah selamatkan, al-yawma nunajjika, kami selamatkan engkau wahai Fir'aun, bibadanika, tapi bukan selamat dari siksa Allah dengan tenggelam, enggak, dia tetap tenggelam, binasa, mati dia. Falamma adrakaul gharaqu qala amantu bima amanat bihi banu Israil. Baru dia sadar ketika dia tenggelam, udah nggak bisa, ya, selamat, baru dia mengakui apa? Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, maka apa yang diselamatkan oleh Allah? Diselamatkan fisiknya, ya, tidak hancur fisiknya walaupun dia sudah mati. Nah, itulah yang kemudian mengalami dieskavasi oleh ilmuwan modern setelah ribuan tahun. Itu terjadi pada abad ke-19 oleh tim arkeolog dari Prancis, ya,
yang melakukan ekskavasi jasad mumi Fir'aun yang ada di Laut Merah. Ya, di tubuhnya itu penuh dengan apa? Zat kandungan garam yang sangat tinggi yang sekarang bisa disaksikan di monumen atau museum nasional Mesir. Itu paling mahal. Jadi kita udah bayar tiket di depan, buat masuk museumnya udah mahal. Nah, mau masuk ke kamar ruangan mumi Fir'aun yang ya dieskavasi dari Laut Merah itu, muminya Fir'aun Mesir yang zaman Nabi Musa, itu bayar lagi, ada tiketnya lagi. Ya, jadi tontonan. Ya. Jadi ibrah litakuna liman khalfaka, ya, supaya menjadi tanda kekuasaan Allah buat orang-orang di belakang kamu, wahai orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang angkuh, sombong, zalim, berbuat durjana, durhaka kepada Allah. Jangan kalian merasa hebat, jangan kalian merasa bisa selamat di dunia, karena nasib kalian gak akan jauh-jauh seperti Fir'aun ini. Itu jadi tontonan sekarang. Nauzubillah min. Itu terjadi di mana? Pada bulan tanggal 10 Muharram, ya. Kemudian yang ke-11, diampuninya Nabi Daud dari kesalahan beliau. Karena Nabi Daud ini pernah disebutkan dalam Quran, di dalam surat apa itu? Surat Shad, ya, kisah tentang Nabi Daud itu. Beliau mendapatkan pengaduan dari dua orang Bani Israel, dari seorang Bani Israel itu yang mengadu salah satunya ini mengatakan, saya punya 100 ekor kambing ternak, ya, kemudian ada orang yang kemudian mengambil satu, ya, kemudian sisanya tinggal 99. Nah, kemudian minta diadili oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, itu ada kisahnya. Nah, beliau kemudian mengambil keputusan yang menurut orang itu tidak adil. Nah, itulah kemudian beliau disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah perintah Allah, ya, perintah tentang berbuat adil bagi para pemimpin. Itu inspirasi dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian beliau dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan sebagaimana doanya, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim minal alamin. Ya Allah, karuniakan aku kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang setelah aku. Ya, maka Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan yang luar biasa. Kemajuan sains, teknologi, kecanggihan infrastruktur di zaman Nabi Sulaiman itu puncak peradaban manusia, dan tidak bisa dikopi paste lagi di zaman-zaman setelahnya. Kenapa? Setelah wafatnya Nabi Musa, itu semua kerajaannya Nabi Sulaiman itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak bisa ditiru lagi oleh orang. Nah, bagaimana proses wafatnya Nabi Sulaiman itu unik, ya. Di dalam surat Saba itu disebutkan apa? Ya, falamma dalla alaihi itu kematian beliau itu, wafatnya Nabi Sulaiman itu tidak ada yang tahu, kecuali apa? Kecuali orang baru tahu dari rapuhnya tongkat Nabi Sulaiman yang dia gunakan, dia pegang ketika beliau duduk di atas singgasananya. Nah, kayu tongkat Nabi Sulaiman yang beliau pakai itu kemudian dimakan rayap sampai hancur keseluruhan tongkat yang beliau gunakan itu, baru beliau jatuh dari singgasananya, beliau diketahui wafat. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peristiwa-peristiwa besar itu terjadi kepada para nabi dan rasul, ya. Nabi Sulaiman ini diberikan kerajaan yang besar oleh Allah itu di bulan Muharram. Juga yang nomor 13 adalah diselamatkannya Nabi Isa. Nabi Isa itu mau disalib, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi diprovokasi, ya. Kemudian mereka minta bantuan penguasa
Romawi, ya, siapa namanya itu, Herodotus ya, raja yang berkuasa di Yerusalem pada saat itu bangsa Romawi, ya, supaya apa? Hukum ini Nabi Isa, ya, Isa ini adalah tukang penyebar bid'ah, nah, kira-kira begitu. Bid'ahnya bid'ah paling besar apa? Ngaku dia sebagai nabi. Ya, itu orang Bani Israel ini nggak mau percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini menyalahi ajaran Taurat katanya, menyalahi ajarannya Moses. Ya, dia ingin buat agama baru. Kenapa? Ajaran Yahudi itu terkenal ketat, ganas, kejam. Ya, tapi ini Isa ini putra Maryam, ya, udah lahirnya aja orang-orang Yahudi udah nggak senang. Kenapa? Lahir tanpa bapak. Sehingga ibunya Nabi Isa, Maryam, itu disebut apa? Penzina. Itu Yahudi nggak suka. Udah lahirnya nggak punya bapak, ya. Mereka nggak percaya mukjizat yang Allah berikan bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Kemudian yang kedua, Isa ini mengajarkan ajaran-ajaran apa? Yang lembut, penuh kasih sayang, yang jauh berbeda dengan ajaran Taurat. Tentu saja dengan Talmud yang sudah direkayasa oleh penguasa atau pemimpin-pemimpin Yahudi, ya. Nah, karena dua alasan inilah maka mereka semakin khawatir, galau kalau ajarannya Nabi Isa ini diterima oleh banyak orang. Maka diprovokasilah Raja Romawi itu untuk apa? Mengirimkan tentara pasukannya untuk mengepung Nabi Isa untuk dibunuh dan disalib. Dan Allah selamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit sehingga beliau tidak bisa disalib oleh raja yang zalim itu. Itu terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu pelajaran yang harus kita ambil, ya, dari kisah-kisah tersebut adalah kita harus mengingat hari-harinya Allah, di mana Allah menunjukkan tanda kebesarannya berkaitan dengan sejarah, tarikh Islam. Sejarah Islam bukan dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah Islam itu sudah dimulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia yang pertama. Ya, terus berkesinambungan, berkelanjutan sampai risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga belajar dari kisah-kisah tersebut, sejarah para nabi dan rasul itu apa? Satu yang harus kita ambil pelajaran apa? Hikmahnya. Nah, ini tentang Bani Israel. Kalau umat-umat sebelumnya kan rata-rata semua sudah dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Kaumnya Nabi Lut habis, ya, dilempari batu, batunya terbuat dari api, ya. Kemudian di tiap batu itu kata Al-Quran itu musawwamatan, dikasih nama orang-orang yang melakukan dan mendukung perkawinan sejenis, LGBT, ya, kalau zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang mereka bukan keturunan gen biologisnya kaum Sodom, bukan, tapi mereka mewariskan ideologinya. Nah, itu, ya. Nah, itu virus ideologi, bukan virus keturunan DNA, bukan. Nah, itu. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, itu satu batu yang Allah, ya, turunkan dibawa oleh burung, ya, itu disertai sudah ditulis namanya, ya, dan tempat lokasinya di mana. Jadi satu batu itu mengenai satu orang. Jadi itulah senjata. Mungkin kalau kita pernah nonton, ya, film-film, itulah, ya, film-film Hollywood, bagaimana bisa satu senjata itu bisa mengarah kepada satu orang, ya, begitu banyak senjata itu dengan apa? Presisi. Itu teknologi seperti itu sudah ada sejak Allah menciptakan burung dari neraka, membawa batu dari neraka. Setiap batu itu ada nama orang yang menjadi suspek, menjadi tersangka, terhukum karena mereka melakukan tindakan yang
keluar dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Juga kaum nabi-nabi setelahnya dibinasakan Allah, udah nggak ada sisanya. Nah, yang tersisa sekarang yang bisa menjadi pelajaran buat kita adalah apa? Bani Israel. Ya, Bani Israel itu disisakan oleh Allah. Nah, kita harus belajar, bukan belajar tentang kejahatan ya, tapi belajar ngambil pelajaran dari apa? Kejahatan mereka. Bani Israel ini punya patologi mental, penyakit hati. Penyakit apa? Penyakit hati. Dulu mentalitas mereka terjajah oleh Fir'aun ratusan tahun. Kemudian di abad modern mereka berdiaspora, dizalimi di banyak negara, tapi akhirnya mereka kemudian bisa menghimpun kekuatan, ya, kemudian mendirikan negara Israel tahun 1948 dengan menunggangi negara-negara besar adidaya yang menang Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Mereka dari yang terzalimi lalu berubah menjadi apa? Mentalnya menjadi mental penjajah, mental orang jahat. Nah, ini kita harus pelajari. Mentalitas seperti itu jangan kita tertipu, jangan kita terpedaya dengan sifat-sifat rusak dari kaum sebelumnya yang telah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, maupun dari kaum Bani Israel yang disisakan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita umat Islam di akhir zaman ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasru minallah faqul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri.
Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.